Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Nida di sini. Ya kenalin, aku Nida, NIDA. Aku host dari Din Diaries Podcast. Bagi kalian yang belum tahu apa sih Din Diaries itu, sini aku kasih tahu. Din Diaries itu sebuah komunitas Muslim, sebuah Islamic page yang insya Allah akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan Islam. Dan Din Diaries juga akan membahas banyak realitas kita sebagai individu dan masyarakat yang tentunya dalam sudut pandang Islam. Kita juga insya Allah akan membahas tips praktis untuk beribadah, khususnya nih untuk para muslimah. Kami di sini hadir untuk saling membantu teman-teman untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi dengan versi yang terbaik. Oke, sekian dulu sesi perkenalannya. Mari kita mulai perjalanan Din Diaries ini dengan mengucapkan Bismillah. Enjoy the show. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Bulan ke-9 di bulan Hijriah ini menjadi bulan yang sangat dirindukan oleh umat muslim. Karena banyak sekali keunggulan di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi nih ada hadis yang mention salah satu kebaikan dari bulan Ramadan ini, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memperlihatkan betapa agungnya bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan di mana kebaikan diberi keberkahan dan pahala dilipat gandakan. Namun dari agungnya bulan Ramadan ini banyak sekali muslim yang belum sadar nih, bahkan mengira Ramadan itu ya hanya sekedar rutinitas puasa, menahan lapar, haus, dan nafsu, baik nafsu ya amarah maupun nafsu yang lainnya. Padahal Ramadan itu lebih dari itu gitu. Bukan hanya menahan lapar, haus, dan nafsu. Ramadan itu tentang bagaimana kita memperbaiki diri, tentang bagaimana kita memantaskan diri untuk mendapatkan ridho ilahi. Banyak sekali orang yang memulai memperbaiki diri saat Ramadan dari segi ibadah, mental health, dan produktivitas. Nah, mumpung Ramadan sudah di depan mata nih, jangan disia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kegiatan kita di bulan Ramadan ini nih, nanti tuh cuma sahur, subuhan, terus tidur setelah subuh, terus malah nunggu buka nih sambil nyari channel TV yang mana nih yang azan yang paling cepet itu yang akan ditonton. Dan jangan sampai kayak gitu juga gitu. Mumpung lagi bulan Ramadan, bulan ketika kegiatan baik dilipat gandakan kebaikannya, perlu nih kita mencari hal-hal yang bikin kita produktif. Masa muda itu harus disibukkan dengan hal-hal yang positif. Pasti bingung juga ya, kayak emangnya selama Ramadan ini kita harus ngapain sih? Nah, Din Diaries punya beberapa tips atau cara nih supaya Ramadan kita semakin produktif. Yuk tulis! Yang pertama adalah join dengan komunitas muslim. Kalian nanti bisa kenalan dengan orang-orang baru, dapat ilmu baru dari orang-orang yang ada di komunitas tersebut. Kalian pun akan terlibat langsung untuk berorganisasi selama Ramadan, berkegiatan selama Ramadan. Yang biasanya tuh saat Ramadan tuh banyak komunitas muslim yang berlomba mengadakan kelas-kelas, kajian-kajian, acara bukber di panti asuhan atau masjid, berbagi sahur atau takjil, dan masih banyak lagi. Nah, kalian itu nantinya akan membantu dan ikut serta nih. Misalnya nih ada komunitas muslim yang sedang mengadakan sebuah kajian selama Ramadan. Kan keren kalau kalian ikut serta di dalamnya menjadi panitia contohnya. Ikut terjun merasakan gimana sih rasanya mempersiapkan dan mengemban amanah dakwah gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalian akan berkelanjutan di situ. Bisa aja ketika komunitas itu sangat nyaman nih bagi kalian akan melanjutkan untuk tetap di komunitas itu sampai untuk dalam waktu yang lama. Kalian bisa nih ikut kayak kegiatan khusus mimbar, karena kadang beberapa komunitas muslim itu ada beberapa kayak misalnya kajian ini khusus untuk member-member di
komunitas tersebut. Terus ada yang untuk umum kayak gitu ya. Nah, seperti yang aku katakan tadi juga, kita bisa nih nanti ketemu orang-orang yang bisa aja punya skill atau kesamaan yang sama dengan kita. Misalnya, Nida suka baca buku. Ketika Nida masuk sebuah komunitas muslim, ternyata Nida menemukan, ada juga nih orang yang suka buku. Kita bisa saling share buku apa nih yang paling seru, buku apa nih yang paling bagus untuk dibaca di bulan ini, dan buku mana sih yang ya paling rekomendasi lah istilahnya, kayak gitu. Nah pun kalau misalnya kita punya skill yang sama, kita bisa belajar dari orang tersebut untuk mengasah skill kita atau mengasah apa yang kita suka. Misalnya kita suka ngomong, suka public speaking. Nah ternyata di komunitas itu ada beberapa orang yang jago nih public speakingnya. Kita bisa untuk belajar public speaking secara gratis ke orang-orang itu. Lalu yang kedua, ikut kajian atau kelas online untuk meningkatkan skill atau ya mengasah skill atau ya mengembangkan hobi. Kalau kalian adalah orang yang kurang suka untuk berorganisasi, kayak kan ada ya orang-orang yang kurang suka terlibat untuk menjadi pengurus dalam sebuah organisasi. Nah kalian juga bisa nih kalau cuma mau jadi peserta aja dari kajian-kajian Islam. Aku yakin banget pasti ada banyak banget kajian selama Ramadan. Pasti banyak banget. Nah, kita bisa nih ikut-ikut kajian-kajian itu di masjid-masjid maupun secara online gitu. Walaupun secara online kan ada beberapa orang yang tinggal di rumah, memang banyak masjid di situ, tapi ya masjid-masjid di sekitar rumah kita tuh paling cuma dipakai untuk sholat. Nggak lebih dari itu. Nggak pernah mungkin misalnya ikut ada kajian-kajian kayak gitu, nggak ada. Ada beberapa orang yang tinggal seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, maka kajiannya bisa secara online atau misalnya ya dengar-dengar podcast. Ya, misalnya dengar-dengar podcast kayak yang kalian dengar sekarang ini. Kalau misalnya kita ikut kajian nih, selain kita dapat ilmu baru, ilmu Islam, kita akan dapat kenalan baru dan teman baru yang punya tujuan sama. Insya Allah yang sama-sama ingin perbaiki diri, yang sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah bisa juga nih misalnya kalian udah ikut kajian tapi menurut kalian kurangnya apa ya, pengen apa lagi gitu. Nah kalian bisa nih ikut kelas yang untuk mengasah skill kalian atau istilahnya sesuai dengan hobi kalian. Misalnya kalian suka menulis, kalian bisa ikut kelas menulis. Kalian suka banget desain, kalian bisa ikut kelas desain. Misalnya kalian punya mimpi untuk menjadi content creator atau influencer, kalian bisa nih ikut kelas content creator atau kelas influencer. Atau misalnya kalian ingin menambah skill nih, misalnya kalian bisa ikut kelas menjahit, kelas merajut, kelas memasak, dan masih banyak lagi. Atau bisa aja nih misalnya kalian kalau ikut kelas online kayak gitu misalnya harus bayar mahal dan kita nggak punya uang, kita bisa cari video-video itu di YouTube dan kita bisa mengasahnya di sini gitu. Jadi kita cuma perlu modal kuota aja dan ya niat dan ya usahain setelah kita ada niat itu kita sisihkan nih waktu, ya nggak usah lama-lama lah, misalnya setengah jam gitu, misalnya setengah jam untuk misalnya untuk kelas merajut gitu, setengah jam kalian menyisihkan waktu setengah di jadwal kalian setengah jam untuk belajar merajut, bisa seperti itu. Jadi setidaknya selama Ramadan ini kalian ada kegiatan lain selain misalnya untuk belajar. Misalnya kan pulang sekolah biasanya ngapain, paling tidur gitu ya karena ngantuk, bisa aja masuk. Tapi kadang ada yang tidur atau bablas sampai maghrib. Nah bisa nih kalian misalnya sambil ngabuburit nih, kayak ngapain ya, bosan daripada scroll IG, scroll TikTok, malah bisa aja kalian akan melihat hal-hal yang bikin itu tuh dosa. Kalian bisa nih misalnya belajar hal-hal yang nantinya masuk untuk hobi kalian atau skill baru kalian. Oke, selanjutnya, karena Ramadan adalah kesempatan nih untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka tips yang ketiga ini, kalau kalian adalah orang yang gak suka nih ikut atau berpartisipasi aktif dalam sebuah organisasi, atau juga misalnya gak bisa keluar rumah untuk ikut kajian, atau juga misalnya waktu kalian juga udah full dari sahur sampai buka, kalian udah bingung lagi harus ngapain.
masih bisa, yaitu kita bisa memulai Quranic journaling. Atau simpelnya ya kalian seperti membuat jurnal, hanya saja Quranic journaling ini berarti ya kita menjurnal sebuah Quran. Gimana ya jadi? Misalnya kalian nih baca Quran, terus ada ayat yang menurut kalian tuh ngena banget nih, pas banget nih kondisinya sama kita gitu. Pas ya kita kan taunya pas kalau baca artinya, misalnya kita pas baca artinya kayak jelek banget gitu di hati kita gitu pas baca gitu. Nah kita bisa nih tulis, mau pakai Arabnya boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi yang pentingnya itu artinya. Misalnya artinya kayak gimana, atau bisa banget kalau pakai tafsir. Nah dari sini kita bisa nih lihat pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kita bisa misalnya kalau kita adalah orang yang gak bisa keluar kemana-mana ikut kajian secara offline, atau misalnya kita adalah bukan orang yang ikut di pesantren, kita bisa nih misalnya searching gitu di YouTube, ada gak sih pembahasan di kajian-kajian yang udah di-share di YouTube tentang membahas tentang ayat yang kita inginkan gitu. Nah biasanya ya untuk tafsir itu ada di tafsir web. Nah setelah kita nulis tafsir, setelah kita nonton nih misalnya kajian di YouTube yang membahas ayat tersebut, kalau ada, nah kita bisa nih tadabbur seperti apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut, dan apa sih yang akan kita lakukan setelah mengetahui ini gitu. Misalnya nih biar gak pusing ya, contohlah Nida gitu. Nida memilih surah Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Dari sini, Nida belajar bahwa tidak ada kehidupan yang sia-sia pertama, dan Allah tidak menciptakan kita sebagai manusia dengan sia-sia atau hanya untuk bermain dalam tanda kutip. Pasti ada tujuan dari setiap penciptaan. Lalu Nida juga tahu nih bahwa suatu saat nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kita selama dunia. Nah itu untuk apa yang bisa kita pelajari dalam ayat itu. Nah lalu yang akan misalnya kita lakukan setelah kita tahu nih apa yang ada dalam ayat tersebut adalah ya kita akan lebih giat lagi melakukan hal baik yang juga benar insya Allah. Karena ya kita lahir sebagai manusia, kita diciptakan dengan suatu tujuan, yaitu untuk beribadah. Beribadah misalnya dengan makna universal, bukan hanya sekadar ritual saja, di mana belajar, bekerja bisa menjadi ibadah gitu. Hal-hal baik itu bisa menjadi ibadah jika kita emang meniatkan itu dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya intinya kita nggak akan berbuat semena-mena, apalagi setelah Allah meminjamkan segalanya untuk kita nih. Segalanya kayak oksigen, paru-paru, mata, dan segala pun ya sesimpel tubuh kita ini pun dipinjamkan oleh Allah. Yang selanjutnya, yang keempat adalah olahraga. Ini penting banget. Bukan berarti karena ini lagi Ramadan kita puasa terus kita jadi lemas gitu, kita nggak ngapa-ngapain. Justru sebaliknya, kita itu bukan anak kecil lagi yang masih belajar puasa. Kita ini sudah dewasa, yang justru kita tuh harus kuat. Kita tuh bisa kok selama Ramadan kuat gitu. Justru karena kita melatih diri untuk tetap aktif selama Ramadan. Jadi kita nggak akan cepat lelah setelah Ramadan ini berakhir, kita ada kerjaan yang numpuk banget, kita nggak akan begitu cepat lelah nantinya. Nah kita nih cukup mencocokkan waktu olahraga aja, misalnya, aku cuma bisa olahraga 10 menit, cuma pas pada asar aja, nggak apa-apa, asalkan kita bisa konsisten setiap hari. Nah dengan olahraga juga akan ada banyak hal dalam hidup kita yang berubah ke arah yang lebih baik, seperti jam tidur kita perlahan-lahan akan mulai teratur, terus porsi makan dan minum kita akan terjaga, dan kita juga akan disiplin dalam mengurus tubuh kita. Harus digarisbawahi, tubuh kita ini titipan dari Allah juga. Dan salah satu cara bentuk bersyukur yang baik adalah dengan merawatnya. Sekali lagi, ini nggak perlu olahraga berat yang kalian harus ke gym, angkat beban,
yang puluhan kilo, nggak usah kalau kalian emang nggak terbiasa dengan itu. Mungkin untuk orang-orang yang terbiasa nge-gym ya silahkan lanjutkan nge-gymnya, tapi jika kalian bukan orang yang olahraga awalnya, ya kita cukup olahraga misalnya 10 menit di awal. Durasinya juga nggak perlu lama-lama, durasinya nggak usah kayak yang sampai 2 jam, 3 jam, atau sejam, nggak usah. Misalnya kita kuatnya cuma 10 menit, ya udah kita coba dulu 10 menit, karena ini kan nantinya akan seperti perubahan besar yang diambil, yang terbentuk dari perubahan kecil yang kita buat. Bisa aja nih kita ketika udah kuat nih misalnya 10 menit untuk olahraga, bisa nih ditambah lagi jadi 15 menit, bisa nih ditambah lagi jadi 20 menit, dan bisa aja setelah Ramadan selesai justru kita malah kuat untuk olahraga lebih dari 30 menit, bisa aja. Nah, untuk olahraganya sendiri nih terserah kalian enaknya kayak gimana. Misalnya stretching, yoga, atau lompat tali misalnya, atau lari gitu pas ngabuburit, gak apa-apa. Jadi ingat, Ramadan ini ketika kita puasa bukan berarti kita hanya tiduran dan meratapi rasa lapar dan haus kita, tapi justru kita harus aktif, kita harus tetap bergerak gitu. Oke, yang kelima, menentukan goal selama Ramadan. Ini harusnya ada di pertama ya, menentukan goal selama di Ramadan. Misalnya selama Ramadan ini kalian mau khatam Quran berapa kali nih? Misalnya mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali, atau sekali juga gak jadi masalah. Nah, selama Ramadan atau misalnya selama Ramadan ini kalian mau baca buku sebanyak apa nih? Atau apakah mau 3 buku, 4 buku, 5 buku? Pun kalau cuma 1 buku gak jadi masalah. Atau mungkin nih untuk yang lagi ngerjain skripsi atau proyek nih, bisa tuh dijadiin target-targetnya selama Ramadan. Misalnya di 10 hari pertama revisi bab sampai bab 3 harus selesai. Terus 10 hari kedua misalnya pembahasan ya di bab 4 harus misalnya 20% selesai. 10 hari terakhir kita pengen bab 4 yang pembahasan itu misalnya udah selesai 40% gitu. Kan seenggaknya ada proyek yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita kerjakan gitu ya. Bisa juga nih goals ini dijadikan challenge nantinya untuk diri kita sendiri. Kalian bisa menantang diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Misalnya, Nida pribadi di bulan Ramadan kali ini sedang men-challenge diri Nida sendiri untuk mengurangi musik. Jadi bukan berhenti, karena Nida tahu kapasitas diri Nida sendiri. Kalau berhenti tuh kayaknya susah banget, jadi secara bertahap untuk mengurangi musik yang Nida dengar. Kenapa sih cuma mengurangi aja? Karena bisa aja nih secara perlahan ketika aku mau berhenti ngedengerin musik ini ya diawali dengan menguranginya dulu gitu. Misalnya aku ngedengerinnya 1 album atau 2 album dalam sehari, itu misalnya dikurangin sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa lepas dari musik kayak gitu. Atau misalnya kalian juga bisa buat challenge dengan bestie kalian atau teman kalian nih. Misalnya selama Ramadan ini kalian pengen taraweh full. Maksudnya gimana ya? Kecuali perempuan itu kalau yang lagi haid. Walaupun misalnya sudah selesai nih masa haidnya, ya kalian tetap tarawih gitu. Kan ada beberapa yang setelah haid udah gitu nggak akan tarawih lagi, atau misalnya buat baju lebaran gitu, atau capek bikin kue lebaran, kan itu lumayan ya, malah kayak kan rusak, maksudnya lebar gitu, itu kan di lebar tuh bahasa Indonesia ya sayang gitu, itu kan di akhir di akhir bulan Ramadan gitu. Mencari Lailatul Qadarnya tuh kan di akhir-akhir Ramadan. Jadi sayang aja gitu. Nah, coba di challenge kayak walaupun secapek apapun habis hunting baju lebaran, walaupun secapek apapun habis bikin kue lebaran, ya seenggaknya dipaksakan lah. Coba aja dulu kayak tarawih aja gitu secara full. Jadi ya nggak sia-sia juga nantinya. Atau bisa juga di-challenge diri bareng teman supaya pas buka puasa, ini bisa sama keluarga juga, pas buka puasa itu nggak berlebihan dalam arti membeli makanannya ya, karena ini kayaknya banyak orang yang kayak gini nih, misalnya kalau buka puasa itu pasti pakai paket komplit, kayak misalnya teh manisnya ada, es campurnya ada, pentolnya ada,
cilok jangan lupa, ada batagor, ada gorengan juga. Ya jangan lupa kurma juga pasti ada. Walaupun cuman ya beberapa biji tapi kan itu kan lumayan gitu ya. Nah coba nih challenge tuh supaya kita nggak berlebihan saat berbuka puasa. Kan itu lumayan ya. Walaupun ya misalnya itu pakai uang kita gitu ya. Kan tetap aja misalnya apakah dengan seharian full kita, nggak seharian full, dengan beberapa jam kita puasa ini itu bikin kita menghabiskan semuanya. Bahkan enggak kan, kadang misalnya kita habis minum air terus makan gorengan 2 biji 3 biji itu aja udah kenyang gitu. Kadang makan apa dikit juga udah kenyang. Jadi sebenarnya karena ketika kita berbelanja itu dalam keadaan mata yang sedang lapar gitu, dan itu berbahaya banget gitu. Belanja dalam keadaan mata dan perut yang sedang lapar itu bisa ya membobol keuangan, membobol isi dompet kita lah. Dan masih banyak lagi challenge yang bisa kita coba selama Ramadan. Bisa dicek di postingan di Instagram kami, the.dindiaries. Nah, begitu gengs. Jadi jangan sampai kesempatan emas di bulan Ramadan ini malah berlalu begitu saja. Jadikan Ramadan kita ini menjadi lebih produktif dari Ramadan sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau misalnya nih kita berpikir kayak, bingung nih, gak ada motivasi, apa-apa, gak ada, ya cuman flat-flat aja lah. Ya cukup bayangkan aja bagaimana jika ini menjadi Ramadan kita yang terakhir. Plus, perbanyak teman dengan orang yang lebih baik agamanya, karena tidak bisa dipungkiri, kita akan terinfluence, kita akan terpengaruh dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Yang sering kita tonton lah istilahnya, kalau dalam sosmed gitu, dalam Instagram dan TikTok. Semakin kita sering nonton hal-hal yang ya kurang bermanfaat, ya mindset kita akan terbentuk seperti itu. Ketika kita memfollow, melihat kajian-kajian, ya kita akan membentuk mindset kita yang dengan islami gitu, mindset islami kita gitu. Nah, semakin baik lingkungan kita tuh semakin baik pula keimanan kita untuk tumbuh dan berkembang. Nah, Ramadan itu harus menjadi pijakan pertama kita untuk berubah menjadi versi kita yang lebih baik sambil kita mencari teman-teman hijrah yang bisa berjuang bersama-sama gitu untuk meraih ridho Allah. Oke gengs, sekian dulu untuk hari ini. Untuk mengenal Din Diaries lebih lanjut, bisa follow TikTok dan Instagram kami, the.dindiaries, dan subscribe kami. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan nih ketika kami post episode terbaru. Oh iya, kalian juga bisa nih request topik apa yang kalian ingin bahas di next episode. Paling seru topiknya, terus paling banyak diminta, akan kami post sesegera mungkin. Caranya, tinggal DM kami di Instagram atau kirim email melalui dindiaries.podcast@gmail.com dengan subjek saran topik. So, semoga episode ini bukan kali pertama dan terakhir kita berjumpa. See you soon, gengs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.